Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Ande Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 6 Agustus 2025. Teman-teman, kondisi dari market hari ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 113.580 something. Secara pergerakan Bitcoin semalam itu ada crash ya, ada sedikit penurunan terjadi dari yang sebelumnya Bitcoin diperdagangkan di kisaran 115.000 sempat turun ke 112.700 dan pertanyaannya apakah ini masih aman? Apakah pergerakan Bitcoin akan berpeluang buat kembali naik? Kita akan coba untuk bahas di video kali ini. Sebelumnya aku mau kasih lihat teman-teman dulu dari beberapa sentimen yang ada pada market untuk perdagangan kemarin dari kalender ekonomi. Jadi kemarin ada rilis beberapa data ya. Salah satunya adalah GDP dari Indonesia. Naik teman-teman dari 4,8 menjadi 5,2. Aneh ya, secara year on year. Secara year on year. Ini menarik sih untuk kita perhatikan. Semoga aja dengan data ini ya bisa dibilang Indonesia masih aman, teman-teman. Karena aku lihat di beberapa media itu kabarnya negara-negara ASEAN itu memperingatkan Indonesia tentang kekhawatiran kalau Indonesia itu bisa mengalami permasalahan utang sebelum 2030 nanti. Gitu. Semoga teman-teman yang nonton video ini yang masih stay di Indonesia bisa pintar mengatur money management kalian sebab kita saat ini juga ada banyak sekali permasalahan di dalam negeri, termasuk juga ada rencana dari Bank Indonesia yang bikin payment ID. Mungkin teman-teman sudah sempat baca ya. Kalau belum silahkan baca dulu di Google teman-teman, silahkan di search aja seperti itu. Anyway ini nggak ngaruh sama berita ataupun pergerakan dari market ya. Di berita di Indonesia nggak terlalu ngaruh lah. Data kemarin juga ada data PPI, data inflasi dari Uni Eropa yang mana menunjukkan tren inflasi cenderung stabil ya. Kemudian dari Amerika Serikat kemarin merilis data manufacturing business activity, non-manufacturing order, nggak terlalu memberikan impact yang gimana-gimana terhadap market. Sementara untuk hari ini, hari Rabu, kita akan dapat beberapa rilis data yang juga low impact terhadap pasar. Ada data mortgage index dari Amerika Serikat jam 6 sore nanti. Lalu ada crude oil import ya dari Amerika Serikat jam setengah 10 malam. Gasoline production, heating oil stockpile akan rilis jam setengah 10 juga teman-teman. Jadi ini nggak akan terlalu memberikan impact yang gimana-gimana terhadap market. Market masih slowly, narasi juga nggak terlalu banyak. Kemudian yang kena liquid kemarin terbilang didominasi oleh spot market yang pasang long, bukan spot market ya, tapi yang pasang long position kemarin ada kena liquid lebih besar daripada yang short karena memang marketnya sempat tuh dikerek turun dari 115.000 ini ya, dikerek turun bikin kepanikan terjadi pada market secara ekstrim tiba-tiba gitu. Kalau kita lihat juga dari liquidation heat map, saat ini kondisinya kita punya order block cukup kuat di kisaran 115.200 dengan market yang sedang menunggu Bitcoin untuk turun juga di kisaran 111.900-an gitu. Dilihat dari Bitcoin liquidation heat map. Tambahan lagi untuk data Bitcoin Spot ETF di perdagangan kemarin ada outflow sekitar 333 juta US dollar. Ini harus keluar didominasi oleh BlackRock. Kemarin BlackRock jualan, Fidelity juga jualan, dan ini lumayan menambah masa di mana Bitcoin Spot ETF ini mendapatkan arus keluar. Tidak hanya Bitcoin Spot ETF, tapi Ethereum juga mendapatkan outflow yang lebih masif. 460 juta US dollar keluar dari pasar, sama didominasi oleh BlackRock, Fidelity, Grayscale yang mengalami outflow di perdagangan kemarin untuk produk ETF-nya gitu. Kemudian analis saat ini juga memperkirakan ya bahwa market ini kemungkinan ada probability untuk mengalami koreksi lanjutan karena ya jatuhnya likuiditas dari produk ETF sejak bulan Juli kemarin. Kalau kita lihat dari data memang menunjukkan ada aktivitas yang luar biasa tinggi
untuk akumulasi sekaligus juga distribusi yang terjadi pada Bitcoin Spot ETF. Di mana sejak bulan Agustus, sebenarnya dari akhir bulan Juli ini sih, itu udah masif banget terjadi pembelian dan penjualan yang terjadi pada ETF spot ya. Dan jika ada arus keluar yang besar seperti sekarang ini, menurut saya relatif sangat-sangat wajar. Impactnya lebih kepada Bitcoin dominance. Bitcoin dominance di perdagangan kemarin meningkat, ya, otomatis ada outflow yang besar terjadi pada total 2 and total 3. Ini kemarin total 2 didominasi oleh arus keluar. Jadi secara otomatis juga Ethereum mulai kehilangan powernya, mulai kehilangan kekuatannya di pasar gitu. Sementara itu dilihat dari USDT dominance atau indeks yang menunjukkan bahwa seberapa banyak sih orang yang melakukan profit taking di market. Ini juga semakin meningkat, hampir 2%. Menunjukkan bahwa beberapa trader mungkin save dana mereka dulu di stablecoin sambil menunggu dan melihat ke depannya kira-kira gimana market ini arahnya bakalan kemana gitu. Jadi nampaknya investor pun juga masih wait and see. Gitu sih yang aku perhatikan dari beberapa movement dan juga narasi. Jadi pada intinya outflow dari Bitcoin ini mulai besar. Jadi hati-hati dengan adanya kemungkinan penurunan yang lebih dalam dari harga sekarang gitu. Ini yang voting semua ngasih sinyal bearish buat market secara jangka pendek. Nanti kita akan bahas teknikalnya gimana. Tapi sebelumnya aku mau informasikan dulu bagi teman-teman yang pengen ikutan Coinvest Asia di Nuanu City ya, tanggal 21 sampai 22 di Bali ya. Jadi ya kemungkinan aku juga bakalan ikut di campaign ini. Jadi teman-teman yang pengen dapetin tiketnya secara gratis, kalian bisa gabung jadi VIP-nya toko kripto. Wah, ada hadiah ya sampai dengan 50 juta rupiah buat teman-teman menangkan. Campaign ini akan berakhir tanggal 13 Agustus nanti. Jadi teman-teman harus dapetin tiketnya nih ya. Jadi buat yang pengen main dan ikutan di acara Coinvest, bisa banget ikutin campaign ini. Caranya gimana? Teman-teman wajib KYC. Ya, ini untuk pengguna lama ataupun pengguna baru wajib sudah menyelesaikan KYC toko kripto. Bagi yang belum punya akun toko kripto silahkan daftar, download aplikasinya di Play Store atau di App Store. Kemudian teman-teman tinggal input tuh alamat email, password, dan jangan lupa masukkan kode referral aku yang ini biar teman-teman bisa dapat tambahan diskon fee sampai 30%. Ya, jadi terus teman-teman juga tinggal melakukan trading aja minimal 1,5 miliar rupiah untuk mendapatkan hadiah eksklusif. Nanti hadiahnya itu akan tiket ya. Teman-teman akan dapat tiket pesawat ke Denpasar. Kemudian juga ada hotel, tiket 3 malam. Kemudian tiket masuk Coinvest di bulan Agustus ini. Kemudian juga ada special invitation dari toko kripto di acara Coinvest tersebut. Terus juga ada merchandise untuk Crypto Prestige. Total valuasinya itu bisa sampai 10 juta rupiah per orangnya. Jadi teman-teman wajib banget nih untuk ikutin, terutama bagi teman-teman yang tajir gitu. Syarat dan ketentuannya berlaku. Silahkan teman-teman cek link yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan campaign ini. Oke, kita lanjut ya. Gimana dari market Bitcoin dan juga kripto. Pertama ada Ethereum yang akan menyelenggarakan Fusaka Ethereum Upgrade. Ditetapkan pada bulan November nanti. Tapi ancang-ancang sudah akan dimulai sejak 1 Agustus. Terus juga ada beberapa tahapan tahapan testnet yang akan dilakukan sepanjang bulan Agustus sampai nanti di bulan Oktober gitu. Ini tahapan-tahapannya ya. Ya akan ada beberapa rencana testnet. Terus juga ya testnet 2 kali sampai nanti akhirnya launching gitu. Harapannya sih dengan adanya upgrade ini ya, Ethereum bisa menjadi project crypto yang lebih baik seperti itu. Kemudian transaksi bisa tetap aman, cepat, dan kalau bisa murah. Lalu ada berita terbaru juga datang dari SEC. Dikabarkan SEC menyatakan aktivitas staking liquid tertentu berada di luar hukum sekuritas. Jadi ini berita terbaru nih, di mana kan ada tuh beberapa penyedia ETF atau beberapa perusahaan atau institusi yang berusaha untuk menyodorkan
ETF yang bisa di-staking. Ya, nanti itu dinyatakan sebagai non sekuritas oleh SEC dan tentu saja ini bisa menjadi dukungan, menjadi berita bagus atau dukungan dari regulator terkait dengan beberapa produk staking ETF yang memungkinkan untuk investor yang hold itu bisa mendapatkan bunga juga dari sana gitu. Contohnya teman-teman beli Ethereum Spot ETF. Itu kan yang kita dapetin sementara cuma capital gain dari kenaikan dari harga produknya ya kan. Tapi kalau nanti udah memungkinkan di staking, ini akan melipat gandakan keuntungan teman-teman juga. Ibaratnya kalau di saham itu bisa dapat kayak dividen gitu. Jadi ini good news untuk pasar. Terus dari Goldman Sachs sekarang juga melihat bahwa ada opportunity 92,2% kemungkinan The Fed akan mulai pangkas suku bunga di bulan September. Ini mengingat dari isu manipulasi data terkait dengan data non-farm payroll kemarin yang sangat jomplang ya, dari 14.000 kayaknya sampai ke berapa 74 ya. Ya itu pokoknya datanya tuh kayak dimanipulasi gitu. Salah satu anggota Fed akhirnya mundur atau keluar dan ya ini bisa menjadi sebuah good news. Kalau kita lihat dari persentase konsensus sekarang yang percaya ada 97,4%, kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga pada bulan September 2025 nanti, tepatnya tanggal 18. Jadi ini adalah katalis yang bagus, teman-teman. Jika pergerakan Bitcoin akhirnya koreksi, saya harap teman-teman bisa melihat ini sebagai sebuah opportunity buat kalian ambil barang murah gitu. Jadi kan sekarang Bitcoin ini tengah korektif sebenarnya ya, bergerak korektif meskipun kemarin sempat ada kenaikan-kenaikan gitu, tapi mungkin kenaikannya belum terlalu maksimal juga. Dan andai kata nanti pergerakan Bitcoinnya bisa turun lebih dalam, teman-teman jangan panik dan justru ambil kesempatan tersebut karena mungkin ini jadi kesempatan kalian buat dapetin harga barang murah di tahun ini gitu. Jadi ya saya rasa ini perlu dipertimbangkan buat teman-teman karena yang namanya cut rate itu adalah meningkatkan liquidity pada market. Ya, aset-aset berisiko akan lebih menarik dibandingkan dengan aset-aset yang risikonya rendah. Jadi dengan kata lain, liquidity akan masuk ke pasar. Ini udah deket banget. Sekarang udah di Agustus tanggal 6 dan nunggu ke tanggal 18 itu menurut saya nggak akan lama. Cuma 6 minggu lagi, teman-teman. Oke, kemudian dari berita yang lain, bentar. Yang ini, berita yang lain adalah Coinbase dan PayPal. Kabarnya ini ada isu ya. Karena dari Genius Act itu kan melarang yang namanya bunga untuk stablecoin. Jadi perusahaan-perusahaan dilarang tuh ngasih bunga kayak Coinbase. Kalau ada staking di sana, staking stablecoin itu benar-benar dilarang dan tidak mengikuti aturan dari Genius Act. Makanya Coinbase dan PayPal ini kayak dapat teguran dan akhirnya mereka mengatakan bahwa keuntungan yang diberikan kepada customer antara 3-5% tersebut merupakan reward dari deposit stablecoin, bukan merupakan staking reward gitu. Jadi mereka berdalih lah karena dua perusahaan ini juga menyediakan layanan stablecoin staking gitu. Kemudian ada Sharplink, dikabarkan sekarang hold sekitar 521 ribu ya, 521.939 Ethereum. Semenjak 28 Juli sampai dengan 3 Agustus, Sharplink sudah melakukan pembelian sekitar 83.000 berupa Ethereum. Wow, akumulasi yang luar biasa signifikan terhadap produk Ethereum. Kemudian ada Galaxy yang baru saja mengumumkan mereka memiliki beberapa cadangan aset ya. Net income yang mereka dapatkan dari activity, ini perusahaan mining ya. Oke. Ini terus meningkat teman-teman. Jadi dari perusahaannya mereka mendapatkan net income sampai 30,7 juta di kuartal kedua 2025 ini. Dan tentu saja ini mereka hold dalam bentuk stablecoin dan juga cash. Ada juga beberapa equity ya yang mereka invest. Jadi pada intinya adalah sekarang ini perusahaan-perusahaan udah mulai melaporkan laporan keuangan kuartal kedua mereka.
beberapa perusahaan mendapatkan keuntungan dari aktivitas ini. Salah satunya Galaxy yang mana mereka hold Bitcoin, Ethereum, dan juga beberapa investasi lain seperti ada stablecoin juga di dalamnya. Jadi kayak gitu. Jadi ya perusahaan-perusahaan yang udah mulai masuk dan melakukan akuisisi terhadap kripto ini sebagian besar udah mulai cuan. Kemudian juga ada CEA Industries. Ini menyelesaikan penempatan private placement ya. Sekitar value-nya adalah 500 juta US dollar untuk memajukan strategi BNB Treasury. Wow. Kode perusahaannya namanya adalah BNC. Jadi ya ini juga merupakan sebuah adopsi kembali ya. Akhirnya BNB dapat banyak adopsi dari institusi besar di mana akan ada pembelian yang lumayan masif dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini gitu. Investasi ini tentu saja didukung oleh YZI Labs ya, atau Binance Lab namanya sebelumnya, di mana dia sudah masuk intervensi dan melobi-lobi petinggi perusahaannya untuk menjadikan BNB sebagai treasury-nya gitu. Jadi menarik untuk kita perhatikan token BNB atau koin BNB. Kemudian ada BunchBit, dikabarkan juga ditambahkan oleh Franklin Templeton sebagai salah satu platform tokenisasi gitu, yang mana mereka menargetkan Departemen Keuangan untuk mendukung platform tersebut gitu. Jadi Franklin Templeton kan ini merupakan salah satu penyedia layanan keuangan ya. Dia punya bank itu, di mana saat ini ya bisa dibilang tokenisasi juga merupakan sebuah katalis yang bagus untuk perbankan, di mana mereka sekarang sedang melirik nih proyek-proyek kripto mana yang bisa mereka ajak kolaps gitu. Ternyata BunchBit yang diajak. Aku belum pantau harganya apakah mengalami lonjakan atau seperti apa. Tapi ini juga bisa menjadi sebuah strategi yang bagus. Kemudian ada Maxi Ventures, kabarnya suntik dana sampai 3,2 triliun ke Thrift. Targetkan ekspansi di Asia Tenggara. Wow, Maxi semakin agresif dalam melakukan ekspansi ya, terutama ke market Indonesia. Semoga aja dengan adanya upgrade ini, platform-platform crypto exchange di Indonesia mendapatkan banyak dana segar sehingga mereka bisa memperbaiki platform mereka dengan baik. Terus ada OJK, catat nilai transaksi kripto di Indonesia turun 34% pada bulan Juni kemarin. Wah, ini mungkin terkait dengan isu pajak dan juga ya ada penurunan yang terjadi pada market sebelumnya, teman-teman. Mungkin market banyak yang kayak tertekan, kayak depresi atau mungkin trauma terhadap market yang sempat turun sebelum akhirnya bounce kan kemarin di bulan Juli gitu. Jadi sejak bulan Juni ini udah banyak yang mulai mundur. Semoga sih data terbaru bisa meningkat. Terus ada kabar juga teman-teman datang dari Wakil Presiden Indonesia ya. Kabarnya komunitas Bitcoin Indonesia itu diundang ke kantor Wakil Presiden untuk mempresentasikan bagaimana Bitcoin dapat menguntungkan negara. Wah, ini menarik nih. Kalau seandainya ini jadi, ya kan, Indonesia bisa mengatasi mereka punya inflasi pada rupiah. Kita tahu penyebab kenapa daya beli masyarakat turun, selain memang karena ekonominya turun, karena banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut saya blunder, itu juga karena nilai dari rupiah kita yang merosot. Bahkan sekarang di 16.000 sekian ya atas dolar. Jadi menurut saya kalau Indonesia pengen lebih sustain lagi rupiahnya, mungkin menempatkan Bitcoin sebagai cadangan reserve ini bisa menjadi sebuah berita bagus untuk memperkokoh harga dari rupiah itu sendiri gitu. Jadi intinya seperti itu. Kemudian gimana kira-kira pergerakan Bitcoin ke depannya? Teman-teman, ini adalah lanjutan ya dari analisa kita. Tentu saja kita udah gambar-gambar chart ini sejak lama, sejak bulan lalu lebih tepatnya. Dan menurut saya Bitcoin masih still on progress, teman-teman. Sekarang saya sedang melihat bahwa pergerakan Bitcoin ini ada dua potensial kemungkinan arah gitu. Yang pertama adalah impulsive wave. Bila nanti pergerakan Bitcoin lumayan bagus dan oke, serta Bitcoin mampu melampaui level
118.000, itu ada kemungkinan Bitcoin ini sedang create yang namanya impulsive wave. Dia bergerak dalam sebuah descending channel, dan overall kita menunggu tentang adanya breakout terjadi. Tapi kita juga harus memperhatikan karena kenaikan yang terjadi pada Bitcoin dalam beberapa waktu terakhir itu tidak disertai dengan peningkatan volume smart money yang signifikan. Jadi artinya meskipun pergerakan Bitcoin ini sudah sempat naik dari bottomnya di 112.000 ini ya, dia sempat naik sampai 115.000, tapi ini belum cukup buat kita. Kita perlu melihat indikasi yang lebih kuat lagi. Sementara sih kalau dari proyeksi saya sendiri, penurunan yang terjadi pada Bitcoin tadi malam karena ada arus keluar dari produk ETF spot ya, ETF spot Bitcoin itu relatif wajar, dan sekarang pergerakan Bitcoin ini ada kemungkinan create yang namanya wave B. Jadi kemarin itu kita kan naik tuh running ke wave A. Kemudian kita turun lagi ke wave B dan harusnya wave B sudah tercipta. Sekarang potensi Bitcoin adalah running ke wave C kembali. Di mana wave C, kalau saya perhatikan itu ada probability Bitcoin bisa naik sampai 116.700-an. Ini sebenarnya bisa diukur menggunakan Fibonacci. Mana tuh? Nah ini. Kita udah sempat cek juga bahwa level 116.500 itu merupakan level-level area di mana ada Fibo 50%, sebenarnya sih Fibo 38,2% ya di level-level tersebut. Jadi pada intinya adalah seperti ini. Bitcoin ini sekarang probability akan naik ke wave B ya. Dengan catatan Bitcoin ini harus bisa melampaui level 116.000. Kemudian jika dia mampu naik lebih tinggi, maka probability-nya bisa naik sampai ke 117.600-an. Di sana ada Fibo 50%. Dan kalau seandainya trennya lebih kuat dari itu, bisa aja pergerakan Bitcoin kembali naik sampai 118.900. Tapi ini udah mentok sih. Jadi level akhir yang kita perhatikan itu adalah di sini. Kita bulatkan aja jadi 119.000. Itu adalah level yang paling bagus yang bisa dicapai oleh Bitcoin pada tahap retracement ke wave B ini. Seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti Bitcoinnya dikasih naik, let's say ke 117.600, nah teman-teman jangan banyak FOMO ya. Justru teman-teman harus berhati-hati karena di level tersebut kemungkinan kita bisa aja finish ke wave B. Jadi buat teman-teman yang bingung, kita kan probability ini sedang korektif. Ya, kita udah menyelesaikan yang namanya impulsive wave sebelumnya, ada 5 wave gitu. Nah sekarang kita lagi dalam tahap koreksi, ada 1, 2, 3 kali penurunan atau yang kita sebut sebagai wave A, wave B, dan juga wave C gitu. Nah sekarang kita sedang develop creating wave B-nya. Ini mungkin bisa berlangsung 1-2 hari sampai 3 hari ke depan, kurang lebih lah gitu. Nah seandainya nanti kalau wave B-nya sudah berhasil diselesaikan, kita akan ada kemungkinan untuk koreksi lagi menuju wave C gitu. Kemana wave C? Kemungkinan sih ada di kisaran 117.000, tapi ini masih bisa berubah karena kita perlu untuk melihat lagi di mana wave B-nya karena akan sangat berdampak nanti kepada arah wave C-nya. Sementara wave B kita sedang melihat probability-nya ada di 116.000 sampai dengan 119.000. Itu adalah area-area yang bisa teman-teman perhatikan gitu. Kalau udah masuk ke area-area tersebut, jangan pernah FOMO. Ya, ini bisa fleksibel ya, bisa di mana aja antara 116.000-an sampai 119.000. Begitu. Jadi pada intinya itu, semoga cukup clear. Bitcoin dominance naik, ini sangat mendukung menurut saya untuk peningkatan harga Bitcoin ke depannya. Altcoin gimana Kak? Altcoin sebenarnya udah perform kemarin gitu. Mestinya sih nggak terlalu FOMO, tapi mungkin hari ini juga masih ada kemungkinan kenaikan-kenaikan, terutama pada altcoin yang belum terlalu perform kemarin. Jadi kalau ada kenaikan-kenaikan, terutama teman-teman yang sangkut di futures market, jangan terlalu panik juga gitu. Biasa aja, justru teman-teman harus sabar. Kalau memang mungkin masih floating loss ya, semoga ada satu kenaikan lagi pada Bitcoin sehingga ini bisa bikin teman-teman profit taking. Gitu aja sih kalau dari saya sendiri. Semoga roadmapnya cukup jelas. Arah dari Bitcoin menurut saya juga sudah cukup clear ya disampaikan.
Jadi pada intinya jangan panik, jangan FOMO. Kalau Bitcoin nanti ada naik, itu kemungkinan dia create wave C, atau bisa jadi ini adalah impulsive wave yang lebih tinggi, bisa ke wave 3 atau wave 4, wave 5 gitu. Jadi menurut saya koreksi yang kemarin itu sangatlah wajar. Tinggal kita melihat gimana respon dari Bitcoin. Kalau dia naik dan kenaikannya terbatas, ya itu berarti kita probability cuma korektif untuk turun lebih dalam gitu. Tapi kalau kenaikannya impulsif, naik tiangnya bagus ya kan, tiang hijau tebal dengan volume yang tinggi serta smart money yang masuknya oke, bisa jadi kita akan impulsif dan kembali melanjutkan fase rally lebih cepat. Jadi paling gitu aja buat update kali ini buat Bitcoin. Kalau buat altcoin mungkin akan ngikutin Bitcoin dominance. Kalau indeks dolar so far masih stabil, emas juga cenderung masih stabil, S&P 500 pun juga kemarin mengalami koreksi. Jadi gitu aja paling buat pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram juga ya, tempat aku untuk sharing-sharing. Bagi teman-teman yang mungkin pengen untuk join, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.